di dalam pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan hadis darinya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Al-umratu ilal umrati, satu umrah kepada umrah yang lainnya itu kafaratun, merupakan kafarat ataupun penghapus dosa, lima bainahuma, kepada dosa di antara keduanya. Maksudnya di sini ketika orang tersebut umrah semisal orang yang umrah itu melaksanakan umrah 2 kali, misal tahun kemarin sudah melaksanakan umrah, kemudian tahun besok lagi dia itu melaksanakan umroh, maka hari-hari yang telah dia melakukan dosa di antara jarak umroh yang tahun kemarin sama umroh yang akan datang itu kafarah, itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul bainahuma, itu menjadi kafaratun ataupun penghapus dosa kepada dosa di antara keduanya. Maksudnya dosa yang ada di antara umrahnya itu. Umrah pertama dia laksanakan tahun ini, kemudian umrah kedua dia laksanakan tahun depan. Itu maksud dari al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Kemudian wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur itu laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasannya illal jannah, kecuali surga. Di dalam kaidah ilmu nahwu itu ada satu kaidah yang mengatakan nafi ba'da nafi itu isbat. Maka di sini itu kaidah yang dipakai itu laisa lahu jazaun. Laisa itu fungsinya untuk nafi dan illa juga itu untuk nafi. Maka mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Maksudnya itu ada balasannya, itu ya, ini surga ada. Laisa itu kan nafi, tidak ada bagiannya itu kecuali, lagi menggunakan nafi di sana, al-jannatu, kecuali surga. Maksudnya ada di sana. Maka ada kaidah yang mengatakan nafi pada nafi itu isbah. Rawahul muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, narul jihadu afdalul amal. Narul jihadu afdalul amal. Menurut kami jihad yang paling utama itu ada, jihad itu sepaling utama perbuatan. Afala nujahidu, apakah bisa kami terus menerus berjihad wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lakinna afdalul jihad hajjun mabrur, tetapi paling utama jihad itu dialah haji yang mabrur. Tentu ini yang karena balasan daripada haji yang mabrur itu yang seperti hadis sebelumnya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tetapi kemudian bagaimana cara kita mendapatkan haji yang mabrur tersebut? Menurut para ulama di sebagian kitab mereka mengatakan dengan cara singkat bahwasanya ada 4 tata cara orang untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur. Yang pertama itu dengan niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua melaksanakan haji dengan harta yang halal. Kemudian melaksanakan haji berdasarkan ilmu haji. Kemudian yang keempat meninggalkan rafasa wala fusuqa wala jidal. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa anha, dan daripada Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ma min yaumin aktsara min ayyatiqallahu, tidak ada di antara hari yang lebih banyak
bahwa memerdekakan ataupun membebaskan oleh Allah fihi abdan pada hambanya, pada saat akan hambanya, minan nari daripada neraka, min yaumin arafah daripada hari Arafah. Ini hadis di sini menjelaskan tentang keutamaan fadilah daripada hari Arafah. Bahwasanya Allah itu kebanyakan membebaskan hambanya itu pada hari Arafah. Itu rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau pernah bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i. Umratun fi Ramadan, pahala umrah pada bulan Ramadan itu ta'dilu hajjatan, sebanding dengan umrah, au hajjatan ataupun haji bersamaku. Itu kalau kita melaksanakan umrah pada bulan Ramadan itu sebanding dengan haji yang kita laksanakan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya di sini pada hari lain, haji yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari lain. Kalau kita itu yang kita laksanakan pada hari Ramadan, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada hari lain. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Kemudian wa anhu, dan hadis darinya, hadis dari Abdullah bin Abbas, anna imra'atan qalat, bahwasanya seorang perempuan, qalat, dia berkata, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi, sesungguhnya Allah mewajibkan atas hambanya bil haji pada haji, adrakat abi syaikhan kabiran, namun kewajiban itu sampai kepada bapakku yang usianya tua, la yathbutu ala rahilati, yang dimana ia tidak mampu lagi untuk bepergian, apa ahujja anhu, maka bolehkah aku mengerjakannya untuknya, maksudnya mengerjakan haji untuknya, wahai Rasulullah. Qala na'am, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Wa an Laqit bin Amir radhiyallahu anhu, dan hadis dari Laqit bin Amir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya telah ia mendatangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, inna abi syaikun kabirun, sungguhnya bapakku yang sudah tua, kabirun, yang sudah berusia lanjut, la yastati'u al-hajja, ia sudah tidak mampu lagi untuk haji, walal umrata, dan tidak mampu lagi untuk berumrah, walal zanna, dan tidak mampu lagi untuk bepergian sama sekali. Qala hajjun qala hujja an abika wa tamir, berhajilah untuk bapakmu, wa tamir, dan berumrahkanlah dia. Rawahu Abu Daud at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun hasan. Hadis kedua, hadis di atas itu menjelaskan tentang bahwasanya melaksanakan badal haji itu hukumnya boleh. Adapun mengenai masalah-masalah orang yang dihajikan tersebut wajib ihram ataupun menghindari segala larangan ihram selama dia semisal adapun mengenai masalah orang yang dihajikan itu wajib dia ihram ataupun tidak ketika dia di rumah, itu berulama berbeda pendapat. Yang pertama, itu wajib ihram bagi orang yang dilaksanakan hajinya, maksudnya walaupun dia di rumah itu wajib ihram. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, orang yang dihajikan itu tidak wajib untuk ihram di rumah, itu dia tidak wajib untuk ihram pada ketika dia di rumah, karena orang yang menghajikan itu udah orang yang meniatkan itu tepatnya mindah kewajibannya, orang yang menjadi badal haji tersebut. Tadi pendapat pertama itu orang yang
dihajikan itu tidak wajib ihram. Kemudian pendapat kedua wajib ihram. Kemudian hadis Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, dan dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Hujjabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah mengerjakan haji bersama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, pada haji wada, wa ana ibnu sab'i sinin, dan pada waktu itu aku berusia 7 tahun. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Udah. Jadi pada dasarnya syarat wajib haji itu ialah balik. Kemudian kita bisa melihat hadis di sini itu bahwasanya orang yang belum mumayyiz ataupun belum balik itu bisa juga mengerjakan haji seperti ini, seperti sahabat yang ini, sahabat yang haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti Tariq Halilintar itu juga, seorang anak yang belum balik pun bisa berhaji. Jadinya apabila seorang anak yang dibawa berhaji oleh orang tuanya, itu orang tuanya yang mengihramkannya dan yang menjaga-jaganya dari mahzuratul, yang disebut dengan mahzuratul ihram tersebut. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Udah. Jadi pertama kenapa seginian ya? Karena saya mengalami ada orang meninggal jatuh dari pohon nira. Dua orang turunin kemarin dari juga. Di sini kait itu sebelum kait bukit. Enggak, sini yang di atas. Apa? Batu butir. Itu dia meninggal ketika nyatet juga kasihan. Ini juga ini dikerucut kan. Ya koma sehari sudah meninggal. Nah itu ya bayangkan usaha orang tua kita, makanya saya majukan. Sebenarnya saya ngantuk sekali juga sama seperti dia. Tapi ini tepatnya dilanjutkan pada asar sampai kalian nunggu waktu buka. Kemudian ini berarti algi seharusnya yang sebelum tadi ya? Algi untuk yang besok Nafazi, Naufal sama Nasihul Islam Al-Faris. Nasirul berarti Rul namanya. Nafazi, Naufal, Rul, Islam sama Faris. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.